Misteri Punden Janjang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Legenda tiga serangkai soreng merupakan cerita makam atau punden yang Jatikusumo yang terdapat di Desa Janjang, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Makam ini masih dianggap keramat. Oleh sebab itu disebut punden yang sering dikunjungi orang untuk meminta berkah. Menurut tradisi lisan yang berkembang di Desa Janjang, kedua orang yang dimakamkan merupakan putra atau sentono dalem dari kerajaan Pajang yang pergi meninggalkan keraton dan mengembara. Sampai di Desa Janjang keduanya berhenti dan menetap di situ. Karena tempatnya tinggi, ia dapat melihat kemana saja dengan jelas. Oleh sebab itu dinamakan Janjang, artinya jelas. Kemudian tempat ini menjadi Desa Janjang. Pengaruh yang Jatikusumo makin meluas hingga daerah Semanggi Kecamatan Jepon, Desa Besah dan Sambeng Kecamatan Kasiman, Bojonegoro. Daerah ini dijaga oleh para Ponokawan. Di tempat itu Hyang Jatikusumo dan Hyang Jatisworo melakukan semedi dan tapa brata untuk mendapatkan ilham dan kesaktian. Cara bertapa kedua orang ini sangat berbeda. Hyang Jatikusumo dengan cara tidak makan tetapi boleh tidur. Sedangkan Hyang Jatisworo dengan cara tidak tidur tetapi boleh makan. Karena itu timbullah perselisihan pendapat. Kemudian keduanya pun saling mengadu kesaktian. Hyang Jatisworo dapat memulihkan kembali periuk yang dibanting oleh Hyang Jatikusumo. Hyang Jatisworo dapat pula merendahkan pohon kelapa yang sangat tinggi. Peristiwa itu terjadi ketika para Ponokawannya disuruh mengambil kelapa di Desa Semanggi tetapi tidak bisa memanjat. Oleh Hyang Jatisworo pohon kelapa itu dapat merendah. Hyang Jatisworo juga dapat masuk ke dalam tanah dan kembali ke permukaan. Dan bekas tersebut sekarang menjadi gua. Selain itu ia dapat juga memecahkan batu besar menjadi dua dengan tangan. Sekarang bekas kesaktian tersebut disebut batu cepit. Adapun Hyang Jatikusumo mempunyai kesaktian dapat merendahkan pohon jati yang tinggi. Hal ini terjadi karena Ponokawan tidak dapat mengambil handuk yang tertinggal di sendang masohan. Tetapi Ponokawan tidak dapat merendah. Hyang Jatikusumo pun memiliki kesaktian dapat menghilang atau musnah dan kemudian muncul lagi. Hyang Jatikusumo dapat pula meninju batu besar hingga batu itu menjadi kelekuk-lekuk. Batu itu sekarang disebut batu cumpleng. Selain karena kesaktiannya, Hyang Jatikusumo dikenal karena mempunyai binatang peliharaan yaitu kuda tunggang dan seekor harimau yang disebut Kiai Pengkrong. Pada waktu itu ada seorang putri dari Desa Mleboh bernama Rondo Kuning datang untuk meminta menjadikannya sebagai istrinya. Namun hal ini ditolaknya. Akan tetapi putri itu tetap tidak mau pulang. Karena kasihan, permintaan Rondo Kuning itu dipenuhi tetapi hanya dijadikan sebagai abdi, bukan sebagai istri. Kemudian ia diberi pekerjaan membatik hingga akhir hidupnya. Dengan kejadian itu putri itu bersumpah, kelak anak cucunya dilarang kawin dengan orang dari Desa Janjang. Pesan itu ditunaikan hingga kini. Orang Desa Mleboh tidak berani kawin dengan orang Desa Janjang. Begitu juga masyarakat yang dahulu menjadi wilayah Janjang tidak boleh menanam kedelai hitam dan padi ketan ireng. Karena waktu Hyang Jatikusumo dan Hyang Jatisworo berkelana, kudanya sakit karena kakinya menginjak tonggak bekas kedelai hitam dan makan dedak padi ketan ireng. Karena besarnya pengaruh dan kesaktiannya setelah wafat, makamnya masih dianggap keramat. Setiap tahun pada hari Jumat Pon selalu diadakan upacara manganan Janjang.
Pada upacara itu orang dalam dan luar desa membawa sesaji seperti tumpeng bucu, panggang ayam dan jajan pasar, ternak, misalnya kambing atau lembu. Bila tumpeng bucu dan panggang ayam oleh anak-anak gembala diminta harus diberikan. Setelah itu nasi dan jajanannya dikumpulkan menjadi satu dan orang-orang menunggui hingga upacara selesai. Pada upacara itu dipertunjukkan wayang krucil sebagai peninggalan keduanya. Setelah upacara selesai diadakan selamatan, dilanjutkan pembagian nasi secara merata ke masyarakat yang ada juga dibawa pulang. Menurut kepercayaan masyarakat, upacara ini akan memberikan pertanda keadaan yang akan datang. Apabila dalam upacara itu nasi yang dibagikan kurang, pertanda di tahun yang akan datang masa paceklik atau kurang pangan. Apabila daun pembungkusnya kurang, pertanda akan terjadi harga tembakau mahal. Apalagi air yang ada di dalam guci atau gentong itu kurang, pertanda akan terjadi kemarau panjang. Adapun barang-barang peninggalan keduanya adalah wayang krucil atau wayang kelitik dan seperangkat gamelan. Guci atau air dalam guci tersebut dapat digunakan untuk upacara penyumpahan. Kemudian upacara penyumpahan, damar sewu, baju ontokusumo, kendi dan mustaka rumah. Wayang krucil dan kelitik sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu berasal dari perkataan yang bernama kecil. Kelitik berasal dari kata ketik, mengingatkan akan perkataan setitik atau suara benturan kayu kelitak-kelitik yang merupakan bahan baku wayang krucil. Kayu yang dipakai bahan wayang ini adalah kayu yang berserat kuat. Tidak jarang aspek-aspek pertunjukan pada wayang krucil didasarkan pada kepercayaan yang mereka anut dan diyakini mempunyai kekuatan magis. Namun sebaliknya banyak aspek pertunjukannya yang bersifat hiburan. Pengertian tersebut memuat cakupan yang sangat luas tentang kehadiran wayang krucil atau wayang kelitik. Sebagai seni pewayangan, wayang kelitik jauh dari pengaruh istana, memiliki bentuk pertunjukan yang beragam, begitu dihayati dan dimiliki serta akrab dengan pendukungnya. Wayang krucil bukan sekedar tontonan. Pertunjukannya mengandung falsafah yang syarat dengan tuntunan. Wayang krucil merupakan serpihan tradisi yang tidak dapat ditinggal begitu saja karena identik milik masyarakat Blora. Sebagai kajian dalam acara ini akan digunakan contoh-contoh dalam wayang krucil Kabupaten Blora. Wayang krucil peninggalan Jatikusumo dan Jatisworo yang ada di Janjang terdiri dari 5 buah wayang yang menurut keterangan melambangkan beliau sekeluarga. Nama-nama wayang itu adalah Kiai Brajal, melambangkan Eyang Jatikusumo; Kiai Kuripan melambangkan Eyang Jatisworo; Nyai Sekintir melambangkan Putri Rondo Kuning; Semar, Bledek melambangkan Poro Punokawan. Wayang tersebut wayang yang selalu dibungkus kain mori dan tidak digunakan untuk pertunjukan. Akan tetapi wayang ini hanya digunakan hanya untuk orang yang mempunyai ujar ataupun nadar. Untuk kelengkapan wayang itu dibuatkan wayang krucil biasa. Gamelannya hanya terdiri dari gong, kenong, gambang, kendang dan saron. Larasnya laras pelok, lampunya lampu belencong. Itulah misteri di makam Punden Janjang Jiken Blora. Salam Jimadres, salam satu misteri. Au. Sajian malam Jumat